umroh itu 5 perkara. Yang lewat sudah kita bahas berkaitan dengan haji, dan sudah disebutkan itu juga rukun-rukun haji. Di malam ini dimulai dengan umroh. Bagaimana keterangan di belakang bahwa haji dan umroh ini adalah kewajiban bagi kita umat Islam seumur hidup, yaitu sekali kita kerjakan. Bukan yang ini Pak, pada mengatakan wajib haji. Wajib haji kan ya Pak? Belum sampai itu tahu wajib haji belum. Masih wajib haji kita nih Pak. Kalau kemarin ini kan apa? Rukun haji kemarin itu. Rukun haji sekarang wajib haji. Wajib ada haji dulu. yang haram. Wajib haji 6 perkara. Dia bagi pasal apa? Pasal ya Pak. Pasal menyatakan wajib haji. Haji itu 5 perkara. Belum, kita nggak sampai bahas itu kemarin. Tandainya di situ. Rukun haji udah kemarin terakhir rukun haji kita. Rukun haji udah. Tinggal wajib haji. Soalnya panjang kita kemarin kan, nggak terbahas juga. Panjang. Ya, yang saya baca tadi masih di atasnya bahkan. Masih di atasnya. Masih di atasnya. Ini berkaitan dengan adapun rukun umroh itu 5 perkara. Pertama haram, dan yaitu bukan haram, ikhram, yaitu serta niat. Ia masuk kepada nusuk, seperti niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kedua tawaf. Ketiga sa'i. Keempat bercukur. Kelima tertib. Itu masih atasnya. Ada di baca atasnya kan? Itu sampai situ kemarin yang saya baca. Jadi beda dengan pelaksanaan haji. Jadi kalau haji ini mungkin lebih daripada 5 tadi. Yang jelas kalau umroh ini yang pertama seperti tadi disebutkan sini. Yang pertama ikhram. Ya, ikhram ini berarti dia berpakaian ikhram. Kalau haji, kalau umroh sama, dia harus berpakaian ikhram. Kan sama juga kalau kita lihat, walaupun kita belum pernah ke sana gitu, kalau kita lihat orang-orang yang melaksanakan umroh, itu mereka juga pakai pakaian ikhram, pakaian putih. Kalau yang laki itu pakai pakaian yang diselempangkan itu. Dan itu juga diawali dengan niat, dan yaitu serta niat ia masuk kepada nusuk. Jadi juga ada batasan-batasan di mana mereka itu harus diawali, di mana dia niatnya untuk memulai ibadah umroh itu ketika dia sudah berpakaian ikhram tadi. Yang mana niatnya nawaitul umrota wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitu sahaja aku umroh, melaksanakan umroh, wa ahramtu dan diharamkan atasku biha sebab umroh lillahi ta'ala, Allah ta'ala. Keduanya tawaf. Jadi yang pertama tadi niat, pakai pakaian ihram dan niat. Jadi biasanya memang keterangannya itu di mana dia mulai niat, disitulah mulai dia pakai pakaian ihram. Begitu dia pakai pakaian ihram, di situ dia niat, berarti di situ nanti
sudah masuk apa-apa yang diharamkan di dalam ketika melakukan umroh, itu larangannya juga sama seperti melakukan haji. Maksudnya nanti kalau sudah memakai pakaian ihram ini, diantaranya sebentar dia nggak boleh melakukan akad nikah, kan itu. Habis itu tidak boleh membunuh binatang buruan, ataupun bahkan membunuh hewan itu nggak boleh. Apa aja nggak? Apa saja, terutama yaitu hewan-hewan buruan. Itu ketika dia memakai pakaian ihram itu tidak boleh, karena dia masih melakukan rukun-rukun daripada umroh atau haji. Yang kedua, tawaf. Seperti keterangan yang sudah lalu, tawaf ini yaitu mengelilingi Ka'bah. Berarti begitu dia niat, dia sudah memakai pakaian ihram, dia menuju kepada Masjidil Haram melakukan tawaf. Dimulai dari, kalau kemarin tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad. Pojok, yang di pojok itu ada Hajar Aswad. Seandainya misalnya Ka'bah ini seperti ini peta, nah di pojok sini ada Hajar Aswad, maka dimulai tentang biasanya kalau kita lihat itu ada garisnya. Ketika sudah mulai dari garis ini, itu mulai hitungan daripada tawaf itu. Dari sini sampai ke sini sekali, itu juga selanjutnya sampai 7 kali tawaf. Dan tawaf ini kami ulang kembali bahwa tawaf ini sama seperti orang melakukan sholat, yang intinya harus dalam keadaan suci. Nggak boleh tawaf dalam keadaan berhadas. Jadi ketika akan melakukan tawaf itu dia harus dalam keadaan suci daripada hadas besar dan kecil. Ini terutama hadas kecil, dan hadas besar itu lebih utama. Jadi harus suci. Itu yang kedua. Yang ketiganya sa'i. Kemarin sa'i itu melakukan sa'i, lari kecil berjalan antara Safa dan Marwah. Nah, itu pelaksanaan umroh juga ada. Jadi jalan lari kecil dari Safa ke Marwah. Ini sebenarnya itu mengisahkan pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya ada jalan, ada di mana mereka para jamaah itu ketika melakukan rukun ini, ada nanti yang jalan, dan ada tanda-tanda nanti mereka itu harus lari-lari kecil. Jadi nggak semuanya nanti lari. Beda nanti dengan pelaksanaan tawaf tadi. Kalau tawaf tadi kan itu ketika mengelilinginya juga. Kalau kita lihat ketika manasik itu ada nanti dengan jalan, ada dengan lari. Jadi ketika tawaf itu dia tergantung padat dan longgar jamaah. Kalau kita lihat itu kan ada kadang-kadang tujuannya dia lari-lari kecil itu untuk mempercepat. Ketika di depannya nanti terlihat longgar, nanti ketika lebih rapat sama orang ya jalan biasa. Nanti ketika jarang agak lari. Beda dengan sa'i tadi. Kalau dengan sa'i seperti kita baca yang sudah kemarin, bahwa memang ada tanda-tanda khusus nanti di mana para jamaah itu memang harus lari kecil, dan di mana harus jalan. Ada tanda-tandanya. Yang jelas mungkin ya sepintas ya diberi tanda mungkin dengan seperti warna. Kalau kita lihat itu ada mungkin warna merah, maksudnya ada jarak beberapa meter itu nanti dikasih tanda merah, nanti
biasanya itu akan dipandu oleh ketua rombongan. Biasanya nanti kan ketika sampai ini nanti lari-lari kecil, setelah lewat itu nanti jalan aja seperti biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, bercukur. Bercukur ini sama dengan memotong sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi dalam mencukur ini juga ya, kalau pelaksanaannya itu sekali ya, yang paling bagus yaitu menghabiskan apa, rambut kepala ini dihabiskan, mundur. Itu bagus. Itu lebih bagus. Kesunahan. Nah, kesunahannya itu lebih bagus, tapi sekurang-kurangnya 3 helai. Ya. Tapi kadang-kadang kita pelaksanaan, kalau kita lihat, kalau kita dengar orang yang melakukan umroh kan itu, mereka itu kebanyakan ketika melakukan itu bukan untuk dirinya saja. Jadi ketika dia misalnya melakukan untuk dirinya dulu, ini kalau kita dengar orang yang naik haji kan gitu, ataupun umroh, dia melakukan untuk dirinya dulu. Rukun-rukun umroh itu dari awal tadi, kelima rukun itu dia lakukan dengan tertib dulu untuk dirinya. Setelah selesai, nanti selang beberapa hari dia lakukan lagi umroh yang diniatkan untuk orang tuanya, entah ibunya, entah bapaknya. Itu kalau kita dengar dari orang-orang yang sudah melakukan umroh seperti itu. Nah, jadi ketika mereka langsung umroh dirinya, langsung dihabiskan rambutnya, nanti kan ketika giliran dia mengumrohkan keluarganya, rambutnya udah nggak ada lagi. Jadi makanya kadang diambil 3 helai untuk yang laki-laki. Nanti untuk yang terakhir baru dicukur habis. Tapi kalau yang perempuan ya rata-rata ini hanya dipotong 3 helai. Ini biasanya untuk yang laki-laki ini biasanya dicukur habis. Berarti rambut kepala deh Pak ya? Rambut kepala. Bukan rambut ini ya Pak? Enggak memadai. Dia harus sesuatu yang ada di kepala. Rukun juga berarti ya? Termasuk dalam rukun itu. Itu yang keempat. Yang keempat tadi ya. Yang kelima, tertib. Yang kelima tertib. Intinya tertib ini berarti dalam melakukan rukun-rukun ini dia harus berurutan. Sama seperti kita bersuci. Dimulai dengan niat, diakhiri dengan kaki. Kan itu. Diakhiri dengan kaki. Begitu juga pelaksanaan ini, dia harus tertib. Yang dulu didulukan, yang terakhir dia terakhirkan. Yang tengah ya harus di tengah. Nggak boleh nanti yang tengah jadi awal, yang awal di tengah, habis itu terakhir. Ini nanti nggak tertib.